dia mulai ngerasa ada yang aneh nih. Kok kayak ada yang ngikutin dari belakang. Dia iseng lah nih, karena penasaran kan, dia iseng nengok ke belakang begini. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita udah lama banget nih gak bahas pendakian. Terakhir kita cerita tentang Kembang Laru. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pendakian horormu, di mana di segmen ini gue bakal ceritain kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, pada kali ini kita dapat cerita nih dari seorang karyawan yang bekerja di Padang, di Sumatera sana. Namanya itu adalah Erik. Erik ini adalah seorang atlet pencaksilat sama olahraga basket. Dan dia udah sering tuh bertanding pencaksilat sama basket antar kota sampai provinsi. Selain dua hal itu, Erik ini juga suka mendaki. Nah, dari sekian banyak gunung di Sumatera Barat, nggak tahu kenapa Erik ini tertarik sama dua gunung yang ada di sana. Pertama itu Gunung Marapi, sama satu lagi gunung yang ada di seberangnya tuh, Gunung Singgalang. Dari SMP, dia ini udah sering naik ke Gunung Merapi. Bahkan saking seringnya udah biasa gitu ya. Dia naik tuh solo hiking pernah. Tapi gini nih. Pas Erik mau naik gunung, dia ini sering banget lah nggak jujur gitu sama orang tuanya. Bilangnya mau lomba, mau nginep di rumah temennya. Nggak taunya malah naik gunung. Karena sebenarnya Erik ini nggak pernah diizinin buat naik gunung sama orang tuanya. Nggak tahu kenapa. Nah, di tahun 2017, pas Erik ini masih kuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Padang, dia ini ngerasa kok ada yang ngeganjal gitu di hari itu. Karena dari dulu dia ini belum pernah sama sekali ke gunung kembarannya Gunung Merapi ini, yaitu Gunung Singgalang. Jadi dia inisiatif lah nih buat ngajak teman-teman SMA dia, yang kita sebut aja namanya Arif, Hendri, Agung, Irfan, sama Wahyu. Dan pas mereka mendaki ke Gunung Singgalang ini, mereka semua khususnya si Erik itu mendapatkan gangguan-gangguan yang bisa dibilang di luar Nurul dan gak masuk Fikri. Nah, penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Hari itu, Erik sama teman-temannya lagi bisa dibilang liburan semester nih, di bulan Januari. Nah, dia sama teman-temannya punya rencana buat mendaki gunung, yaitu ke Gunung Singgalang dengan durasi 3 hari 2 malam, tepatnya di tanggal 21 Januari itu. Nah, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari, Erik langsung ngehubungin 5 temennya itu. Dan teman-temannya Erik itu pada setuju semua sama ajakannya si Erik ini. Singkat cerita, di hari Kamis malam, Erik sama 5 temennya itu udah ngumpul di rumahnya si Arif buat nyiapin segala keperluan pendakian di hari Sabtu. Dan nanti titik kumpul sebelum berangkat pendakian itu di rumahnya Arif lagi. Tepatnya jam 9 pagi. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol sambil nyiapin perlengkapan gitu, nggak kerasa waktu itu udah jam 12 malam. Akhirnya mereka semua pulang tuh ke rumah masing-masing. Nah, di perjalanan pulang ke rumah, Erik ini nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak ada perasaan yang nggak enak. Kayak ada yang ngeganjel gitu di hatinya dia. Sampai Erik tuh bertanya-tanya gitu loh, ini kenapa ya, ada apa nih? Singkat cerita, pas dia sampai rumah, bersih-bersih, dan dia pun langsung tidur. Nah, pas tidur ini, dia mimpi. Dia mimpi ketemu sama satu sosok yang bilangnya dia ini adalah kakeknya dia. Padahal selama hidup si Erik ini belum pernah ketemu sama kakeknya sekalipun. Mungkin waktu kecil kakeknya ini udah meninggal atau apalah. Nah, si kakeknya Erik ini bilang, hati-hati pendakian besok ya nak. Oke lah tuh. Singkat cerita, di hari Sabtunya nih, hari H keberangkatan, Erik kayak biasa nih, dia bohong sama ortunya. Dia bilang ke orang tuanya itu kalau dia ada urusan di Kota Padang beberapa hari, yaitu buat ngikutin pertandingan basket di sana.
Dan ya karena gak denger si Erik cuma mau tanding basket, ya orang tuanya iya-iya aja. Jam 8:30 pagi, berangkatlah Erik nih ke rumahnya Arif yang udah disetujui waktu itu sebagai titik kumpul. Dan bisa dibilang rumahnya Arif ini gak terlalu jauh dari rumahnya dia. Nah sesampainya di rumah si Arif, temennya si Erik nih, yaitu si Hendry, ternyata cuma dia nih yang belum sampai di rumahnya Arif. Sempat kabar-kabaran lewat HP, dan si Hendry bilang kalau dia lagi ada urusan keluarga yang penting. Mau nggak mau dia mesti selesaiin ini dulu, baru bisa pergi ke rumahnya Arif. Ya udah kan, Erik sama lainnya nunggu tuh si Hendry. Nggak kerasa waktu udah jam 3:30 sore, dan akhirnya si Hendry ini baru dia datang. Sempet kesel juga kan gitu situ, lama banget janjian jam 9, baru datang jam 4 sore. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi kan? Berangkat tuh mereka semua pakai motor ke arah kaki Gunung Singgalang. Waktu itu dia naik via namanya itu Pandai Sike. Udah tuh konvoy tuh mereka semua pakai motor. Singkat cerita sampai di base camp gitu ya, base camp Pandai Sike itu udah jam 4:30 sore. Nggak pakai lama mereka langsung ngelakuin pendaftaran SIMAKSI itu. Untungnya cuaca waktu itu lagi cerah-cerahnya dan nggak ada tuh sama sekali tanda-tanda mau hujan. Setelah pendaftaran, ngecek-ngecek peralatan semua udah lengkap, mulailah mereka nih mendaki sore itu juga. Dan formasi barisan waktu itu kayak gini. Irfan itu jadi leader paling depan, disusul sama Agung, belakangnya ada Hendry, Wahyu, Arif, dan terakhir Erik tuh jadi sweeper. Udah tuh kan, mereka mulai nih jalan pelan-pelan sedikit demi sedikit. Tapi baru beberapa langkah, temennya Erik, si Arif ini ngeluh. Bayangin, baru mulai naik ini, udah ngeluh dia. Pundak sama kepalanya nggak tahu kenapa kerasa berat banget dan sakit. Erik awalnya bilang, coba terusin jalan dulu gitu kan, paksain aja. Tapi baru Arif jalan lagi nih beberapa langkah, lagi-lagi dia ngeluh kalau pundak sama kepalanya itu berat dan sakit. Di situ Erik ngerasa, wah ini nggak beres nih, secara ini baru awal pendakian loh. Ya udah kan, dia inisiatif tuh ngasih Arif air minum. Kasih air minum, Erik terus naruh tangan di kepalanya si Arif tuh kan. Terus dia bacain lah tuh doa-doa kan yang dulu pernah dia pelajari di waktu ikut pencaksilat. Habis itu Erik basahin tangan dia pakai air minum tadi, terus dia usapin ke kepala, muka, sama punggungnya Arif. Di situ alhamdulillahnya si Arif udah ngerasa pundaknya udah gak berat lagi tuh, sama kepalanya udah gak sakit lagi. Padahal Erik ini sempet gak percaya gitu loh. Dia sempet gak yakin kalau doanya berhasil gitu kan. Padahal bisa dibilang Erik ini buat soal agama ya, dia bukan orang yang ya taat-taat banget lah. Cuma kalau soal mistis, Erik bilang kalau dia ini lebih peka buat ngerasain daripada ngelihat. Cuma di waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu doang tuh baru dia bisa ngelihat mereka. Itu juga sebenarnya jarang banget. Udah tuh kan, si Arif udah normal lagi dan mereka pun ngelanjutin pendakian. Nah, pas mereka mau masuk ke dalam hutan atau ngelewatin pintu rimba gitu ya, ditandai sama ada satu tower listrik, mereka ngelewatin pohon bambu tuh di sebelah kiri sama kanan jalan. Nah, pohon bambu ini ngebentuk kayak kayak terowongan gitu lah, kayak gorong-gorong. Yang panjangnya itu mungkin sekitar 10 meteran. Mereka jalan tuh kan, ngelewatin gorong-gorong pohon bambu itu, yang otomatis ngebuat jalur jadi agak gelap karena itu lebat. Nah, setelah ngelewatin gorong-gorong bambu itu, mereka sampai lah nih di hutan yang bisa dibilang waktu itu vegetasinya atau tingkat kelebatan hutannya itu nggak terlalu rapet lah. Cuma baru beberapa langkah jalan lagi, mereka ketemu lagi nih sama gorong-gorong bambu itu. Persis kayak gorong-gorong yang awal tadi. Mereka lewatin lagi itu gorong-gorong, keluar, masuk lagi gorong-gorong bambu. Erik hitungin, itu gorong-gorong bambu itu kurang lebih ada 6. Singkat cerita, belum ada yang aneh-aneh lagi nih. Dan di jam 6:30 malam, akhirnya mereka sampai di pos 1. Di pos 1 itu, ya mereka semua istirahat sebentar lah tuh kan. Erik langsung bakar rokok tuh. Dan sempet juga buat kopi kan, buat sambil istirahat santai. Gak lama, azan Isya kedengeran. Karena emang ketinggian masih rendah, otomatis suara-suara dari bawah tuh samar-samar masih bisa kedengeran lah. Nah, setelah azan Isya itu barulah mereka ngelanjutin pendakian lagi. Cuma selepas ngelewatin pos 1 itu, si Erik yang jadi sweeper, dia mulai ngerasa ada yang aneh nih.
kok kayak ada yang ngikutin dari belakang. Dia iseng lah nih, karena penasaran kan, dia iseng nengok ke belakang begini. Dan yang dia lihat itu, ternyata gak ada apa-apa. Cuma mungkin feeling dia aja. Setelah ngelewatin sumber air, waktu itu udah jam 11 malam. Mereka sampai di satu tempat yang namanya itu Cadas. Itu tempat istirahat atau ngecamp buat para pendaki. Nah di situ mereka ngelihat ada 3 tenda pendaki lain. Dan mereka semua setuju buat istirahat dulu di sana sebentar. Hendry sama Irfan langsung izin pamit tuh buat pergi buang air kecil. Arif, Agung sama Wahyu pergi tuh ke tenda pendaki lain itu buat ya sekedar silaturahmi lah, ngobrol-ngobrol. Nah pas lagi istirahat gitu, si Erik dia nggak sengaja nih ngeliat ke arah kanan Cadas. Yang dimana di situ ada satu batu. Yang di batu itu bertuliskan kayak mungkin batu itu kayak monumen. Dimana ada orang yang dulu pernah hilang di situ. Dan ada beberapa foto juga di situ. Dia liatin tuh foto-foto kan satu-satu. Dan nggak tahu kenapa pas ngeliat itu dia langsung merinding. Ya udah kan, daripada merinding nggak jelas kayak gitu, dia samperin tuh si Arif, Agung sama Wahyu yang lagi pada ngobrol sama pendaki lain. Oke, kurang lebih 15 menit lah mereka istirahat di situ. Si 3 orang yang tadi buang air kecil udah selesai, mereka pun ngelanjutin pendakian. Karena mereka rencananya mau ngedirin tenda di Talaga Dewi. Selesai dari ngelewatin Cadas itu, mereka masuk nih ke satu daerah yang namanya itu hutan lumut. Baru beberapa langkah mereka masuk ke hutan lumut itu. Kepalanya si Erik tiba-tiba sakit, nggak tahu kenapa nih. Ditambah lagi badannya merinding sekujur badan. Dan dari arah sebelah kiri dia, nggak tahu kenapa nih kayak ada sesuatu yang manggil-manggil gitu, nyuruh buat nengok. Ya udah, nengoklah si Erik ini ke kiri. Set, ternyata di situ udah ada sosok baju putih, rambut panjang. Lagi ngeliatin dia berdiri doang. Cuma di situ Erik bingung. Lah, kok gue bisa ngelihat sosok kuntilanak ini? Karena kan tadi dia bilang kalau dia ini kebanyakan cuma bisa ngerasain. Jarang banget yang namanya bisa ngelihat. Tapi kok tumben-tumbenan nih dikasih lihat sosok kuntilanak. Sebenarnya Erik nggak terlalu takut di situ ya. Dia cuma kaget aja. Dan dia pikir cuma dia aja nih yang ngelihat sosok si Kunti itu. Tapi enggak. Ternyata yang lainnya juga ngelihat. Erik bilang ke mereka kan yang udah pada ketakutan itu, jangan panik, baca doa yang banyak. Salah satu temannya Erik, si Hendry itu, saking takutnya dia ini mau lari. Cuma langsung dipegang tuh tangannya sama si Agung, sampai-sampai Hendry ini kayak mau jatuh. Karena Hendry ini dari dulu ya, bisa dibilang dia ini yang paling penakut lah kalau soal-soal kayak beginian. Nah, selama perjalanan di dalam hutan lumut itu, mereka ini banyak banget ditampakin sosok-sosok gak jelas. Ya pocong lah, Kunti, suara-suara cewek nangis, ketawa, sampai-sampai mereka ini ngedenger kayak ada suara dem. Kayak dentuman, entah itu apa, pokoknya kayak dentuman barang jatuh gitu loh. Ngelewatin hutan lumut itu kurang lebih makan waktu 2 jam. Dan mereka ini ngerasa ini kok kayak nggak sampai-sampai ya ke Talaga Dewi. Sedangkan menurut informasi yang Erik dengar, jarak dari hutan lumut ke Talaga Dewi ini itu cuma makan waktu sekitar 40 menitan. Wahyu nanya ke Erik dong, Rik, ini kita kesasar apa gimana gitu kan? Tapi Erik buat nenangin teman-temannya bilang, nggak kesasar kok, kita aman. Ya udah, mereka jalan terus tuh masih ngelewatin hutan lumut itu. Sambil terus tuh baca doa dalam hati. Gak berapa lama mereka melangkah, tiba-tiba ada 1 ekor anak kucing nih nyamperin. Sempet heran lah, karena gua yang pendaki juga jarang banget ketemu kucing di tengah-tengah jalur pendakian. Apalagi udah di tengah-tengah hutan kayak gitu. Kecuali ya kucing-kucing, ya lu tau lah kucing yang gua maksud, kucing yang gede. Pertanyaan dong, ini kucing datang dari mana kan? Anak kucing itu kayak gimana ya? Kayak ngegosok-gosokin badannya gitu loh ke kakinya si Erik. Terus dia jalan tuh ke depan, ke kakinya Irfan. Gosok-gosokin badannya juga kayak kucing yang manja gitu loh. Terus itu kucing jalan ke paling depan tuh, di depannya Irfan. Seakan-akan mimpin jalan. Erik yang sadar sama itu bilang ke Irfan, Van, ikutin itu anak kucing. Oke lah, mereka ikutin itu anak kucing kan. Dan bener aja, gak sampai beberapa menit, di jam 2 malam akhirnya mereka sampai juga tuh
di Talaga Dewi. Dan di Talaga Dewi itu ternyata udah ada 2 tenda pendaki lain. Dan karena jam 2 malam mungkin pendaki lain itu udah pada istirahat karena udah tenang lah, udah sunyi. Nggak pakai lama mereka semua langsung ngedirin tenda tuh. Waktu itu mereka bawa 2 tenda. Mereka diriin nggak jauh dari tenda pendaki lain itu. Nggak lupa juga masang flysheet kan buat jaga-jaga kalau hujan atau gimana. Kalau dari hutan lumut itu mereka ngedirin tenda di sebelah kiri ke arah masuk hutan lumut. Oke lah, Erik, Irfan sama Hendry mereka tugasnya ngedirin tenda. Sedangkan Agung, Wahyu sama Arif tugas mereka itu masak-masak buat makan malam. Singkat cerita, tenda udah berdiri, flysheet udah dipasang, makanan udah siap. Mereka semua langsung makan lah tuh kan. Ngobrol-ngobrol sambil nikmatin pemandangan malam Telaga Dewi itu. Abis makan itu, mereka semua langsung mutusin buat istirahat. Erik 1 tenda sama Agung dan Hendry. Sedangkan di tenda satunya lagi, isinya itu Arif, Wahyu sama Irfan. Nah, di dalam tenda, beberapa kali Erik ini nyoba buat tidur. Tapi gak tahu kenapa kok susah banget tidur. Padahal udah harusnya pendakian itu kan capek gitu ya, tidur gampang. Tapi ini nggak tahu kenapa kok nggak bisa tidur. Ya udahlah kan, karena nggak bisa tidur, akhirnya dia mutusin buat keluar tenda tuh. Dia bikin kopi, nyalain rokok, dia duduk depan tenda tuh kan sambil ngelihat ke arah danau. Selang berapa menit dia nyantai-nyantai gitu kan sambil ngerokok, ngopi. Tiba-tiba dari arah tengah telaga gitu ya, Telaga Dewi, nggak tahu kenapa, entah mata dia yang sliwer apa gimana, di tengah-tengah telaga itu ada sosok perempuan. Mukanya itu cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang. Perempuan itu nggak tahu ya kok bisa ada di tengah telaga. Entah dia ngambang apa gimana, nggak ngerti. Dan itu perempuan ngeliatin Erik sambil senyum aja tuh. Dan disitu Erik sadar, wah ini nggak mungkin manusia. Karena nggak mungkin manusia tengah malam berdiri di tengah-tengah telaga. Nggak masuk fikri. Cuma lagi-lagi dia ini nggak ngerasa takut ya ngeliat sosok itu. Dan sosok itu ngomong dari jauh. Tapi ngomongnya bukan kayak orang biasa ya. Ngomongnya itu lewat batin. Jadi nggak tahu kenapa Erik itu bisa ngedengar di kupingnya suara si perempuan ini. Pokoknya kurang lebih perempuan ini bilang pakai bahasa Padang sebenarnya. Cuma gue translate kayak gini. Hati-hati di sini. Jaga tempat ini. Kalau bisa, jaga teman-teman kamu. Ada yang suka sama teman kamu. Tapi, dia gak bisa deketin teman kamu. Karena ada kamu dan yang ada di belakang kamu. Kayak gue bilang tadi, Erik bingung. Kok dia bisa dengar suara ini perempuan, padahal perempuan itu jauh. Gak lama abis ngomong gitu, sosok perempuan ini hilang gitu aja. Dan Talaga Dewi tiba-tiba diselimutin kabut. Erik sempat heran kan sama apa yang diomongin sosok perempuan itu. Apalagi yang dia bilang, di belakang kamu. Emang di belakang gue ada siapa gitu kan? Ya udahlah kan. Tapi dia nggak takut di situ loh. Habis itu si Erik mutusin buat balik ke dalam tenda tuh, buat istirahat. Dan akhirnya dia bisa tidur sekarang. Singkat cerita, pagi harinya nih, Erik kebangun jam 9 pagi. Dan teman-teman yang lain tuh udah pada bangun duluan. Ya udah si Erik keluar tenda kan tuh. Dan itu teman-temannya Erik udah sibuk tuh sama kegiatan mereka masing-masing. Ada yang pergi ke tenda pendaki lain buat ngobrol-ngobrol. Ada yang lagi makan, ada yang lagi foto-foto. Dan si Erik mutusin buat duduk nih di depan telaga. Sambil biasa minum kopi sama ngerokok. Dan omongan si perempuan kemarin malam, masih aja tuh terngiang-ngiang di kepala dia. Siang harinya, Arif, Irfan, Wahyu sama Agung mutusin buat summit nih, pergi ke puncak Gunung Singgalang. Sedangkan Erik sama Hendry mutusin buat nunggu di tenda. Karena Erik ngerasa enakan di sini, di Telaga Dewi. Dan dia punya prinsip nih kalau di setiap pendakian, yaitu puncak bukan segalanya. Pulang ke rumah itu tujuannya. Ya udah, akhirnya yang lain pada pergi muncak tuh, si Erik sama Hendry nyantai di Telaga Dewi itu. Singkat cerita, kurang lebih jam 8 malam nih. Arif, Irfan, Wahyu sama Agung udah balik lagi ke tenda. Gue gak tahu ya, apa summitnya selama itu sampai jam 8 malam apa gimana. Dan sampai mereka di tenda, mereka langsung ngobrol-ngobrol tuh kan. Yang tadi pada summit attack, ngobrol-ngobrol tuh gimana tadi di puncak dan segala macem.
Saking asiknya ngobrol-ngobrol, nggak berasa udah jam 11 malam. Dan Erik sama yang lainnya mutusin buat istirahat, buat tidur. Cuma baru mau tidur nih, tiba-tiba si Agung kebelet berak. Dan dia minta ditemenin sama si Hendri. Dan pas banget Hendri juga emang kebelet pengen buang air kecil. Sebelum pergi buang hajat gitu ya, si Erik sempet ingetin nih ke mereka, ingat misi-misi dulu kalau mau buang air. Ya udah kan, mereka berdua cuma ngangguk aja tuh ngedenger omongan si Erik dan mereka langsung pergi tuh nyari spot. Sekitar kurang lebih 10 menitan, 2 orang tadi balik lagi nih. Cuma aneh, kok balik-balik ngos-ngosan, kayak abis dikejar-kejar sesuatu. Erik tanya lah, kenapa pada ngos-ngosan? Si Hendri sambil ketakutan gitu kan, karena dia penakut kan. Dia bilang, ada suara perempuan ketawa. Sama dia ngelihat ada sosok baju putih sama rambut panjang yang tadi. Erik di situ ya coba buat nenangin mereka tuh. Dia kasih minum air putih. Nah, selang berapa menit kemudian, tiba-tiba ngedenger itu, si Agung sama Hendri langsung panik. Tapi Erik, dia masih santai di situ kan. Dia bilang, udah ayo kita masuk tenda. Tapi tiba-tiba di tenda sebelah, tendanya Arif, Wahyu sama Irfan, itu rame. Si Irfan teriak-teriak tuh manggil-manggil si Erik. Rik, Arif kayak orang kesurupan. Ya udah lah kan, si Erik langsung nyamperin lah tuh tenda sebelah. Dan pas masuk bener aja, si Arif ini tingkahnya udah gak bener. Dan Erik ini kayak sekelebat ngelihat sep gitu ya, kayak ada sosok hitam di belakangnya si Arif ini. Erik langsung baca-baca doa tuh. Dan pas dibacain doa itu, alhamdulillah Arif langsung balik normal lagi. Dan di situ Erik bilang ke mereka, udah balik tidur lagi aja, tapi jangan lupa baca doa sama sholawat. Dan akhirnya ya udah tuh, mereka semua balik tidur, nggak lupa doa sama sholawatan. Tapi sekarang tinggal Erik doang nih yang masih belum bisa tidur, sama kayak malam kemarin. Dia duduk lagi tuh depan tenda kan, ngopi sama ngerokok. Dia ngerokok tuh sambil ngeliat ke arah Telaga Dewi. Dan selang berapa menit dari gelapnya telaga malam itu, tiba-tiba dia ngeliat. Dan ini bukan sosok perempuan cantik yang kemarin, tapi perempuan juga. Atasnya cewek cantik, tapi bawahnya itu ular. Dan itu sosok gak sendirian. Di samping-sampingnya dia itu udah banyak pocong, genderuwo, sama kunti yang dimana mereka semua ini ngeliatin ke arah Erik. Erik yang ngeliat gitu, wah dia kayak kenapa nih kan? Terus lagi-lagi dia gak dengar suara di kupingnya. Ngapain kamu kesini? Assalamualaikum. Saya sama teman-teman saya kesini cuma mau menikmati alam. Dan jangan pernah kamu ganggu teman-teman saya. Kalau kamu ganggu teman-teman saya, urusannya itu sama saya. Erik ngomong gitu, tapi sebenarnya dia ini gak sadar. Kok bisa ngomong kayak gitu ya? Dia ngerasa kayak ada yang ngendalin dia gitu loh, buat dia bisa ngomong seberani itu. Nah, setelah Erik ngebales omongan dari sosok si perempuan ular ini, mukanya dia itu, sosok itu langsung kelihatan marah. Dan tiba-tiba dia hilang gitu aja kan. Hilangnya tuh, pas sosok itu hilang, Erik langsung masuk ke dalam tenda buat istirahat. Karena ingat, besoknya mereka mesti turun dari gunung itu. Malam itu pas tidur, gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Dan singkat cerita, besok paginya nih mereka bangun. Kurang lebih sama kayak kemarin, jam 9 pagi. Di situ turun hujan. Mau gak mau, ya mereka belum bisa jalan turun karena hujan turun lumayan deres. Turun di saat keadaan kayak gitu ya beresiko lah. Lumayan lama tuh mereka nunggu hujan berhenti. Hujan udah lumayan reda itu jam 3 sore. Itu pun juga hujannya masih rintik-rintik gitu, masih gerimis. Ya udah, karena udah gerimis-gerimis doang, mereka langsung beres-beres tenda segala macam dan mutusin buat turun waktu itu juga. Formasi barisan pas turun itu sama kayak pas naik. Irfan di paling depan jadi leader, si Erik paling belakang jadi sweeper. Mereka jalan tuh, ngelewatin hutan lumut lagi. Dan pas mereka jalan, lagi-lagi
Erik ngerasa nih, kok ada yang ngikutin dari belakang. Karena penasaran, nengoklah dia ke belakang kan. Ya, ternyata ya kalian bener. Itu sih perempuan ular yang dia lihat malam itu. Lagi jalan ngikutin mereka. Erik langsung, dia langsung baca doa tuh. Doa-doa yang dulu dia pernah pelajarin waktu ikut pencaksilat. Doa yang diajarin sama guru-gurunya. Selesai baca doa-doa itu, Erik nengok lagi ke belakang. Sosok itu hilang gitu aja, gak tahu kemana. Gak tahu ya, teman-teman yang lain sadar juga gak sama si perempuan ular itu. Ya udah, mereka terus tuh ngelanjutin pendakian turun dan gak sampai 30 menit lah. Mereka udah sampai lagi nih di Cadas. Cepet kan? Yang aneh itu kok pas naik bisa makan waktu 2 jam. Aneh. Sampai di Cadas mereka semua istirahat sebentar. Dan tiba-tiba HP-nya Erik bunyi. Kring, kring, kring. Pas dilihat, lah bapaknya nelpon. Yang aneh, kok bisa masuk telepon? Ada sinyal kah gitu kan? Ya udah nggak pakai lama, langsung diangkat tuh telepon kan? Dan kurang lebih ginilah percakapan mereka. Assalamualaikum. Di mana kamu, Rik? Di gunung mana kamu sekarang? Waalaikumsalam. Di Gunung Singgalang, Pak. Hehehe. Kamu ini bohong terus. Gimana lagi? Kalau bilang mau naik gunung, pasti nggak diizinin. Ya udah, kapan kamu pulang? Ini lagi di Cadas, mau pulang. Bentar lagi turun. Ya udah, hati-hati di jalan. Jangan lupa terus baca doa. Siap, 86. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang aneh kok bapaknya bisa tahu nih kan si Erik naik gunung gitu kan. Apa feelingnya kuat apa gimana gitu. Ya udahlah, abis teleponan itu mereka semua lanjut jalan lagi turun. Dan waktu itu keadaan masih gerimis. Mereka jalan turun itu sambil agak sedikit lari tuh. Buat supaya cepat-cepat sampai bawah. Singkat cerita, mereka sampai ini di pos 1. Dan mereka istirahat sebentar lah di sana. Keadaan baju mereka udah basah, kotor. Karena sempat beberapa kali mereka ini jatuh pas jalan turun tadi. Selang beberapa menit istirahat, mereka lanjut lagi jalan turun. Nah, pas mau jalan turun ini, Erik ngelihat si Arif. Dia kayak udah yang kayak berat banget ngebawa tas carrier-nya. Di situ Erik langsung inisiatif buat ngebawain tasnya si Arif itu. Dia suruh tuh Arif sama yang lain buat jalan duluan turun. Biar dia aja nih paling belakang. Dan yang lain setuju. Ya udah tuh yang lain pada jalan turun duluan tuh cepet-cepetan. Karena si Erik bawa 2 tas. Otomatis dia nggak bisa cepet dong jalannya. Dia mesti hati-hati. Ya udah tuh sendirian tuh dia turun jalan dari pos 1 itu. Dan sampai di titik masuk lagi nih ke jalur bambu yang kayak gorong-gorong itu. Lagi-lagi di situ dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Cuma Erik sekarang nggak mau nengok lagi, udah dia bodo amat lah. Ya udah dia lewatin lah tuh gorong-gorong bambu itu. Dan kalau kalian inget di awal, kurang lebih ada 6 gorong-gorong bambu kan. Dia jalan terus tuh ngelewatin gorong-gorong bambu. Yang anehnya, kok ini lebih dari 6 ya dia lewatin. Mau tahu berapa dia lewatin gorong-gorong bambu itu? Kurang lebih 21 gorong-gorong bambu. Yang jadi pertanyaan, ini dia ngelewatin jalan yang tadi, yang waktu itu pas naik, apa beda lagi? Tapi kan gak ada percabangan. Dia cuma diem aja di situ kan, sambil mikir, salah gua apa ya? Salah teman-teman yang lain apa? Dan pas lagi kayak gitu, tiba-tiba dari samping nih, set, ya, si perempuan ular itu lagi sudah muncul lagi. Dan dia bilang, kamu harus tinggal di sini. Di situ Erik nggak jawab apa-apa. Dia cuma diem aja tuh kan. Cuma nggak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba muncul nih sosok kakek-kakek yang ada di mimpi dia waktu itu. Ingat kan? Yang pas dia tidur di rumah. Dan si kakek ini bilang ke si siluman ular itu, jangan kamu ganggu cucu saya. Kalau kamu ganggu cucu saya, kamu hadapan sama saya. Kalimatnya sama. Kayak yang waktu di Telaga Dewi. Dan si siluman ular itu
kelihatan marah, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia hilang gitu aja. Kakek itu cuma senyum itu ke arah Erik kan. Terus beliau jalan lagi tuh masuk, entahlah masuk ke dalam hutan-hutan bambu itu. Di situ Erik berhenti sebentar kan, tarik nafas sambil baca-baca doa. Selang berapa menit dia lanjut jalan lagi. Dan pas ngelewatin gorong-gorong bambu yang kedua-dua, disitulah si Erik baru ngerasa, wah ini udah nih, selesai nih gorong-gorong. Keluar dia. Dan ternyata di situ udah gelap, udah malam. Singkat cerita, sesampainya Erik di base camp, di situ dia bingung. Lah ini kenapa? Kok tim SAR itu udah siap-siap kayak mau naik? Apa ada orang hilang di atas apa gimana kan? Ditanyain lah ini pada mau kemana tim SAR. Ternyata mereka ini mau nyariin si Erik. Tim SAR itu nanya ke si Erik ini. Dari mana, Dek? Kok lama sekali sampai ke base camp? Teman Adek udah dari jam 6 sore tadi sampai di base camp. Sedangkan Adek udah setengah 12 malam ini baru sampai di base camp. Mati kan? Gue gak tahu ya, apa si Erik ini pindah ke alam lain apa gimana, gue gak ngerti. Karena perbedaan waktunya kok bisa sangat jauh gitu loh sama yang lain. Ya udah si Erik bilang ke si tim SAR itu, ah enggak pak, ketiduran tadi di gorong-gorong bambu, capek. Ngedenger itu si tim SAR, para tim SAR ini cuma bisa diem kan. Hah? Ketiduran, mungkin pikiran mereka begitu kali ya. Habis itu si Erik ini didatengin sama satu, bisa dibilang kayak sepuh gitu loh, udah tua, udah kakek-kakek. Dan ternyata kakek-kakek ini adalah kuncennya Gunung Singgalang. Erik sama teman-teman yang lain disuruh buat istirahat di rumahnya si kakek itu. Jaraknya dari base camp itu ya kurang lebih 10 menitan lah kalau pakai motor. Singkat cerita, sampai di rumahnya kakek itu, Erik sama teman-teman yang lain disuruh buat mandi dulu nih, sama makan dulu. Selesai makan, ditanya lagi sama si kakek itu, kenapa kok lama banget? Dan Erik lagi-lagi nggak mau ngejelasin, dia cuma ketawa aja tuh kan. Nggak ada kek, nggak apa-apa. Tapi di situ kuncennya kayak yang ngerti kalau ini nggak mungkin nggak ada apa-apa, nggak mungkin cuma sekedar tidur di trek, pasti ada sesuatu. Tapi si kakek ini nggak mau maksa. Dia bilang aja, dikasih pesan ke si Erik buat, yaudah, habis turun dari sini, rajin-rajin sholat ya. Terus sering-sering main ke sini, ketemu kakek. Dan si Erik cuma jawab, ya kek. Ya udah, singkat cerita, selesai urusan di rumah kakek itu sekitar jam 12:30 malam. Mereka pun mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Erik di rumah, udah pastilah dia kena ceramah nih sama orang tuanya kan, karena bohong, bilangnya mau tanding basket, nggak taunya malah naik gunung. Tapi yang gue suka di sini, orang tuanya setelah ceramah gitu marah-marah gitu, mereka ngasih hadiah ke Erik, yaitu sepatu gunung. Dan buat Erik, udahlah, udah dikasih sepatu gunung, artinya udah lampu hijau nih. Gak usah lah bohong-bohong tanding basket lagi, bilang aja mau naik gunung. Oke teman-teman, itulah ceritanya si Erik waktu naik ke Gunung Singgalang sama teman-temannya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian punya cerita pendakian juga, jangan lupa kirimin ke email yang udah gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini sebelum kalian ketinggalan cerita-cerita yang selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.